dipersembahkan oleh Ya, pemerintah telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk melindungi rakyat Indonesia dari ancaman pandemi COVID-19 dengan cara memutus mata rantai penularan virus. Pada 2021 ini, pemirsa di samping melakukan pendisiplinan protokol kesehatan 3M dan penerapan 3T serta vaksinasi ke masyarakat, pemerintah juga kembali melarang perjalanan mudik lebaran. Nah, hal itu dilakukan semata-mata agar laju penularan COVID-19 tetap terkendali dan tidak meluas ke daerah-daerah berzona hijau. Namun meski upaya telah dilakukan, beberapa pelanggaran disiplin tetap saja terjadi di masyarakat. Hal itu berdampak pada kembali naiknya angka penularan COVID-19 di masyarakat. Nah, melihat kondisi ini tentu pemerintah tidak akan tinggal diam. Kini berbagai upaya antisipasi tengah digulirkan agar penularan COVID-19 Indonesia tetap terkendali. Dan untuk memperbincangkan persoalan tersebut, kami telah terhubung bersama dengan Abdul Qadir, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Dirjen, selamat sore. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik, salam sehat selalu Pak Dirjen. Dan kami juga sudah terhubung dengan Pak Tonang Dwi Adrianto, Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Universitas 11 Maret. Pak Tonang, selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore Bapak Dirjen. Selamat sore Pak Tonang. Pak Dirjen dan juga Pak Tonang, kita akan mulai dialog kita pada sore hari ini. Saya ke Pak Abdul terlebih dahulu, Pak Dirjen. Kalau kita berbicara soal penerapan protokol kesehatan, Pak Dirjen, sejauh ini seperti apa Kemenkes melihat tingkat penularan COVID-19 saat ini kalau kita kaitkan dengan protokol kesehatan dalam hal ini 3M dan juga munculnya varian virus baru? Apa dampak yang paling tidak diharapkan? Ya, ini tentunya kalau kita melihat kondisi pada saat sekarang, di mana ada tren kenaikan kasus konfirmasi positif, apalagi dengan munculnya beberapa varian-varian baru yang masuk ke Indonesia, maka ini membuktikan kepada kita bahwa memang penerapan protokol kesehatan 3M itu masih sangat lemah di masyarakat. Itu sangat lemah. Oleh karena itu, maka dampak daripada kedisiplinan yang masih kurang ini menyebabkan tingginya kasus konfirmasi. Dan untuk itulah, khusus mengenai adanya varian baru yang berasal dari luar negeri, maka tentunya kita semua harus hati-hati dan harus meningkatkan kewaspadaan. Kenapa? Oleh karena ya, kita tentunya harus berpikir bahwa pintu-pintu masuk, semua pintu-pintu masuk dari negara asing atau orang asing yang masuk ke Indonesia itu betul-betul harus dijaga dengan ketat. Supaya apa? Supaya masuknya varian baru ini kita dapat melakukan satu antisipasi. Demikian juga saya tentunya pada kesempatan ini, saya menghimbau kepada teman-teman saya, para direktur utama rumah sakit, yang merawat pasien-pasien COVID-19, khususnya yang berasal dari luar negeri. Ya, tentunya mereka juga tetap harus waspada, dan kami meminta kepada pasien-pasien yang kira-kira mempunyai CT di bawah 25, cycle threshold di bawah 25, maka sebaiknya spesimennya ini dikirim ke Litbangkes atau ke laboratorium untuk dilakukan genome sequence. Seperti itu kira-kira. Oke, pastinya masyarakat tetap dihimbau untuk tetap berhati-hati, mentaati protokol kesehatan, semua himbauan-himbauan dari pemerintah kalau bisa ya dijalankan kalau tidak mau terkena COVID-19. Saya ke Pak Tonang. Pak Tonang, melihat pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun ya Pak ya, bagaimana Anda melihat statusnya saat ini? Ya, kita harus akui memang saat ini kita dalam situasi yang tidak mudah dengan perjuangan kita saat ini di mana banyak daerah melaporkan lonjakan. Kita memang menduga ada lonjakan, tapi kita sebenarnya tidak berharap akan sebesar ini saat ini. Belajar dari pengalaman di India kemarin, ini adalah situasi yang juga sempat tergambar di sana waktu itu, dan kita belajar dari India, semoga kita bisa mengatasi ini juga dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian. Bagaimana Pak Tonang Anda melihat tingkat kedisiplinan 3M di kalangan masyarakat saat ini? Apakah masyarakat sudah lebih aware terkait dengan menjalankan protokol kesehatan atau mungkin karena adanya program vaksinasi yang sudah berjalan kemudian masyarakat menjadi lebih tidak peduli terkait dengan protokol kesehatan? Harus kita akui memang kita kendor, itu harus kita akui. Tidak hanya hari-hari ini, memang sudah sekitar ya mungkin memasuki tahun 2021 mungkin kita sudah sangat kendor terus terang situasinya.
Nah, ini merupakan hal yang tidak boleh kita biarkan mengingat situasi hari ini. Kalau kemarin-kemarin kita sempat merasa seolah-olah kan kasus sudah rendah begitu, sehingga kita sempat terlena. Sekarang dengan laporan ini kita berharap semua menyadari tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling mencari yang salah siapa, tetapi kita perbaiki bersama-sama. Kalau toh nyatanya sekarang sudah mulai terjadi keterisian rumah sakit mulai meningkat, sudah mulai muncul keluhan untuk sulit mencari tempat perawatan, ini juga berarti indikasi yang sangat nyata bahwa masalah itu ada. Untuk itu sudahlah kita memandang ke depan, kita perbaiki sama-sama, ya masyarakat, ya pemerintah, ya kita juga sebagai orang-orang yang di bidang pelayanan kesehatan. Demikian. Oke. Pak Dirjen, menanggapi pernyataan dari Pak Tonang terkait dengan bagaimana masyarakat kemudian saat ini sudah mulai kendor dengan tidak melakukan protokol kesehatan. Kalau dari Kemenkes sendiri melihat dampak yang paling tidak diharapkan terkait dengan kendornya protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti apa? Ya, dampak yang kita rasakan sekarang tentunya adalah kenaikan kasus. Jadi sekarang ini ada kecenderungan bahwa kasus kita per hari ini sekarang sudah menembus lagi angka 5.000. Sudah menembus angka 5.000 per hari, malahan kemarin sudah sampai hampir 7.000 per hari. Dan ini tentunya berdampak pada penekanan kepada fasilitas kesehatan kita. Jadi sekarang ini ada kecenderungan bahwa bed occupancy rate, pemakaian ruangan isolasi, pemakaian ruangan ICU di rumah sakit itu juga trennya semakin meningkat. Semakin meningkat. Jadi dulunya cuma 30%, sekarang sudah naik 45, 50, 60%. Ini merupakan akibat daripada dampak daripada tadi ketidakdisiplinan masyarakat kita menggunakan protokol kesehatan. Ya, kalau kita menyebutkan bahwa apa sih ini juga bagian dari dampak daripada liburan Hari Raya Idul Fitri misalnya. Padahal kan pemerintah kita sudah mengeluarkan surat edaran melarang untuk liburan Idul Fitri, melarang untuk balik ke kampung masing-masing. Namun kenyataannya masyarakat kita masih banyak yang nekat untuk pulang kampung pada saat itu. Itu sebelum tanggal penetapan daripada larangan untuk pulang mudik itu. Itu semua adalah dampak. Oleh karena itu memang kita harapkan sekarang pihak pemerintah daerah, pihak masyarakat itu bagaimana kita bersama-sama menjaga di hulu supaya jangan lagi ada orang yang terkena. Bagaimana kita memutuskan rantai penularan ini. Karena kita tahu meskipun ada vaksinasi, vaksinasi itu cuma adalah bagian usaha, satu dari bagian usaha kita untuk memutuskan rantai penularan. Jadi jangan karena vaksinasi sampai prokes kita jadi kendur, itu sama sekali tidak boleh seperti itu. Saya kira itu, Mas, Mbak. Ya, itu dia Pak Dirjen. Tentunya dengan adanya vaksinasi, nampaknya masyarakat menjadi semakin abai ya menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau kita berbicara soal fasilitas kesehatan, Pak Dirjen sejauh ini masih memungkinkan untuk menampung para pasien COVID-19? Ya, alhamdulillah sekarang ini masih menunjukkan bahwa kita masih mampu. Dan sekarang ini tercatat bahwa jumlah tempat tidur ruangan isolasi dan ICU kita itu di atas 71.000 di seluruh Indonesia. Dan pemakaian sampai sekarang masih berada sekitar 34, 32, 33 ribu seperti itu. Artinya apa? Bed occupancy rate secara nasional itu masih berada di bawah garis yang mengkhawatirkan, artinya di bawah 50%. Namun demikian, ada beberapa provinsi-provinsi tertentu yang sekarang sangat mengkhawatirkan. Anggaplah misalnya Jawa Tengah, kasus di Kudus. Di Kudus ini, di Pati dan sebagainya, itu luar biasa peningkatan kasusnya. Oleh karena itu kita meminta bahwa ini memang untuk kasus Kudus, kasus Pati dan sebagainya itu harus ada semacam suatu tindakan khusus. Jadi yang disebut sebagai bagaimana membatasi pergerakan penduduk itu penting sekali. Oleh karena itu penerapan ya PPKM mikro itu sangat penting dilakukan di sana untuk mencegah yang sampai terjadi pergerakan sehingga penularan bertambah luas. Seperti itu kira-kira. Baik Pak Dirjen dan juga Pak Tonang, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time segera kembali. Dipersembahkan oleh
Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, ada Pak Abdul Qadir, dan juga Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Universitas 11 Maret, Pak Tonang Dwi Ardianto. Saya ke Pak Dirjen terlebih dahulu di segmen kedua ini. Pak Dirjen, beberapa waktu lalu kan diberlakukan peniadaan mudik atau pelarangan mudik bagi masyarakat. Kalau berbicara soal reviewnya seperti apa, Pak Dirjen, terkait dengan peniadaan mudik itu? Berapa persen kemudian mengurangi dampak penularan COVID-19 dengan adanya kebijakan tersebut? Ya, seperti itu tadi yang saya sampaikan. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran untuk melarang mudik, tapi ternyata masyarakat kita tetap nekat untuk mudik. Dan itu mereka melakukan jauh-jauh hari sebelum penetapan tanggal pelarangan mudik itu. Ya. Dampaknya sekarang ini kelihatan. Jadi dampaknya ini di samping memang sekarang kelihatan bahwa mereka itu kembali ke kota dan juga kembali ke tempat daerah masing-masing itu membawa kasus. Sehingga banyak di antara mereka, orang-orang tua kita dan nenek kita yang ada di kampung itu tertulari dengan kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu memang dampaknya sekarang kelihatan bahwa dampak signifikan dari adanya mudik ini, meskipun ada pelarangan, itu adalah terjadinya kenaikan kasus. Ternyata selama ini itu pemeriksaan PCR itu tidak menjamin bahwa itu akan memutus rantai penularan. Tidak menjamin. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu mereka memang negatif, tetapi setelah itu dia bisa jadi positif. Kemudian juga yang kelihatan adalah mobilitas penduduk yang begitu tinggi. Mobilitas penduduk yang begitu tinggi, dan ini akan meningkatkan risiko penularan. Jadi seperti tadi, walaupun tidak ada pelarangan, tetapi tetap mereka nekat. Pemeriksaan rapid test ternyata tidak dapat melindungi daripada penularan dan mencegah. Dan ketiga adalah ternyata penerapan kebiasaan protokol kesehatan itu juga tidak bisa disiplinkan. Sehingga masyarakat tetap pulang ke kampung dengan bergerombol, mereka tetap melakukan pesta-pesta dan sebagainya. Yang kelihatan sekarang ini misalnya di daerah-daerah Pati, Jawa Tengah di sana, pada saat Lebaran itu mereka ada kebiasaan-kebiasaan kumpul-kumpul keluarga, misalnya pada saat itu mereka makan bersama, dan juga ada rekreasi yang dibuka oleh pihak Pemda pada saat yang bersamaan, menyebabkan penularan itu begitu tinggi terjadi. Ini semua adalah dampak dari itu. Oke, tapi kalau berbicara soal kondisinya, Pak Dirjen, apakah bisa dibilang bahwa kondisi sekarang ini sama dengan beberapa waktu sebelumnya? Kan kita juga sempat mengalami beberapa kali libur panjang seperti itu. Apakah kondisinya sama dengan pada saat-saat tersebut? Ya, tentunya memang kondisinya agak berbeda ya. Jadi sekarang ini memang itu terjadi semacam keterlambatan kasus. Jadi kalau dulu itu 1 minggu setelah libur panjang itu sudah mulai ada peningkatan kasus. Kalau sekarang tidak, peningkatan kasusnya terjadi setelah 2-3 minggu terjadi habis Lebaran seperti itu. Oleh karena itu, yang kami prediksi ini puncak daripada dampak liburan panjang Lebaran ini itu akan berakhir pada akhir bulan Juni akan datang. Jadi sekitar 4-6 minggu sampai 8 minggu setelah itu. Jadi nanti pada bulan Juni inilah mungkin adalah puncak daripada kenaikan kasus ini. Oleh karena itu kami tetap waspada. Sampai bulan Juni kita kawal semua rumah sakit dan dinas kesehatan untuk mereka tetap betul-betul melakukan persiapan-persiapan mengantisipasi kenaikan kasus ini. Oke, Pak Tonang, saya ingin menanyakan pendapat Anda melihat atau mendengarkan penjelasan dari Pak Dirjen tadi terkait dengan kenaikan kasus yang juga proyeksinya seperti apa nanti. Kalau sekarang kita lihat kondisinya sebenarnya sudah naik kasusnya. Apakah ini bisa dibilang bahwa angka ini akan tetap berada di situasi saat ini, ataukah mungkin lonjakan kasusnya malah akan lebih buruk, atau seperti apa? Baik, saya tadi tertarik dulu yang terakhir ditanyakan mengapa ini beda dengan dulu ya. Kalau yang dulu itu kan kita masih merasakan protokol jalan, sehingga ketika ada liburan maka langsung seminggu 2 minggu kemudian langsung kelihatan efeknya. Kita selama ini sudah terlanjur protokol itu seolah sudah berjalan seolah tidak ada, sehingga ketika ada liburan itu lonjakannya tidak langsung terasa. Ini hanya tumbuhan terus akhirnya kumulatif sekarang ini, sehingga muncul sekarang menjadi memanjang daripada masa liburannya. Yang kedua tadi juga Pak Dirjen sampaikan, jujur aja kita akui memang testing kita masih kurang. India bisa mendeteksi sekian banyak kasus, sekarang mereka memang mengetesnya banyak sekali. Sampai mungkin 10 kali lipat daripada standarnya. Kita ini mohon maaf sekali kita masih kurang, sehingga kita sebenarnya agak heran.
waktu kasus 5.000 itu ternyata kasusnya jumlahnya tetap stabil 5.000, tapi kematiannya meningkat. Sekarang tambah lagi, kita masih 5 ribuan, sebelum 2 hari terakhir 8 ribuan ya, itu ternyata yang masuk rumah sakit bertambah. Ini sekarang menyadarkan kita bahwa selama ini kita terlena, merasa bahwa sudah kasusnya hanya 5 ribuan, semua sudah tenang, dan kita longgarkan protokol kesehatan kita, merasa nyaman, dilarang mudik tetap mudik juga, akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa itu sudah terjadi, kita juga nggak bisa nyalahkan siapa-siapa akhirnya. Nah, kita sekarang belajar dari India. Begitu terjadi puncak kasus, mereka segera menggeber testingnya, sehingga langsung mendeteksi siapa yang positif, segera mungkin, segera dilakukan memotong penyebarannya. Sehingga akhirnya mereka dalam sebulan bisa menurunkan langsung cepat. Nah, kita belajar dari itu, semoga kita juga bisa mengikuti. Ini kalau tidak ada satu tindakan yang extraordinary, menurut kami memang ini agak berat. Bukan tidak mungkin akan menyebar dari suatu beberapa sentra seperti katakanlah di Kudus, di Bangkalan juga akan bisa menyebar. Kalau tidak ada langkah-langkah yang cukup kami cukup extraordinary ya. Mungkin ya tidak usah disebut lockdown lah, tapi istilahnya mobilitas dibatasi ketat betul lah. Mau istilahnya apalah, yang penting tidak menimbulkan polemik istilah. Tapi ini adalah mobilitas kita tahan betul, kita kurung betul supaya virusnya tidak kemana-mana. Hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini, harus demikian. Kalau tanpa itu rasanya kita akan berat untuk menghadapi 2-4 pekan ke depan ini. Oke, Pak Tonang, apakah ini juga dikarenakan adanya varian baru atau seperti apa pandangan Anda? Begini, kalau kita lihat di India itu kan ada 5 faktor yang kita anggap berpengaruh ya. Satu memang protokol kesehatan melonggar ya. Kemudian kedua jumlah testing sempat turun di sana. Mereka dulu sempat turun, semula sekitar 10 kali lipat dari standar, akhirnya cuma 2-3 kali lipat turun. Ketiga adalah ketika banyak kerumunan terjadi. Keempat, karena memang vaksinasinya waktu itu India baru 2,2%. Memang belum banyak. Kita pun saat ini juga baru 4,2%. Terakhir baru varian mutasi. Ya, mutasi bukan merupakan satu faktor tunggal yang berdiri sendiri. Mutasi tidak akan jadi masalah besar kalau tidak diberi sarana, yaitu penularan. Jadi virus itu mau mutasi kayak apapun, kalau nggak nular sama kita nggak masalah. Nah, ini adalah ada mutasi ditambah dengan tadi beberapa faktor yang membuat situasi itu membuat varian itu bisa menyebar. Ini yang menjadi masalah kita. Nah, jujur kita akui, kita juga punya 5 faktor ini di kita saat ini. Nah, kita harus hati-hati di sana. Mari kita potong supaya kita belajar dari India, kita potong biar yang 5 itu tidak membuat kita sampai setinggi India. India itu sempat September turun ke Februari, naik lagi ke bulan Mei itu sampai 40 kali lipat. Sekarang mereka tinggal sudah turun lagi. Nah, mari kita berharap tidak usah, jangan sampai seperti itulah harapan kita. Ini tanpa kita mengurangi perhatian pada India, tapi kita belajar dari India, kita tidak usah mengulangi itu. Nah, motongnya betul. Kita geber testingnya biar segera ketahuan orangnya, kita langsung treatment dia, kita isolasi dia supaya memotong ekor kasusnya. Selama itu tidak kita lakukan, ya mohon maaf akan menyebar. Saya saat ini misalkan semula Kudus sudah melebar sekarang ke beberapa kabupaten sekitar, karena memang otomatis mobilitas akan terus bergerak. Dan ini akan terus menyebar, mau tidak mau. Pak Gubernur kemarin sudah mengatakan sudah menyebar ke 8 sekitar Kudus, nanti akan tambah-tambah lagi. Yang kita khawatirkan seperti ini. Kalau kita batasi ya akan berat kondisi kita saat ini. Itu Kudus ya, nanti juga Bangkalan juga begitu. Baik, Pak Dirjen dan juga Pak Tonang. Kita masih ada satu segmen terakhir, pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time segera. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Dirjen terlebih dahulu di segmen terakhir ini. Pak Dirjen, lonjakan sudah terjadi saat ini. Lalu bagaimana kemudian langkah antisipasi dari pemerintah untuk menyiapkan atau bersiap diri lah apabila memang terjadi lonjakan kasus yang lebih lagi ke depannya? Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Tonang sebenarnya, bahwa ini kejadian sudah di depan kita. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan. Tapi memang satu yang paling penting yang saya menghimbau sebenarnya adalah saya menghimbau kepada kepala-kepala daerah, pimpinan-pimpinan daerah itu untuk meningkatkan testing dan tracing ini sebenarnya. Itu kuncinya di situ untuk memutus. Saya sepakat dengan Pak Tonang. Sekarang ini sudah kejadian di depan mata. Apa usaha yang akan kami lakukan sebagai Dirjen Yankes misalnya? Tentunya yang pertama, kami menghimbau kepada semua kepala dinas kesehatan, semua direktur utama rumah sakit, karena ini mengantisipasi kenaikan kasus. Maka yang pertama adalah saya minta bahwa semua direktur utama rumah sakit, semua kepala dinas kesehatan itu melakukan pemantauan untuk semua pasien ke daerah masing-masing tentang kesiapan menghadapi kenaikan kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta bahwa semua rumah sakit itu harus betul-betul bisa menyiapkan ruang perawatan, dan juga kami menghimbau untuk melakukan konversi tempat tidur untuk menaikkan kapasitas tempat tidur ruangan isolasi dan kapasitas tempat tidur untuk ICU-nya. Dan tentunya juga kami menghimbau bahwa rumah sakit dan dinas kesehatan
itu harus mempersiapkan SDM yang cukup untuk bisa melakukan pelayanan ini, dan juga bukan cuma SDM, tetapi juga peralatan kesehatan, alat habis pakai, logistik dan sebagainya. Ini harus dipersiapkan karena ini sudah menjadi satu kenyataan. Itu yang diharapkan. Oleh karena itu memang ini penting kita minta kepada semua pimpinan daerah, semua kepala dinas kesehatan dan semua daerah terutama rumah sakit untuk mempersiapkan rumah sakit masing-masing. Pak Dirjen, kalau terkait dengan vaksinasi, update-nya seperti apa, Pak Dirjen? Ya, sekarang ini kalau kita melihat secara total ya, vaksinasi kita sudah mencapai sekitar 4,2% seperti itu. Jadi yang vaksinasi pertama itu sudah sampai 19 juta, udah vaksinasi pertama ya sudah hampir 19 juta, dan vaksinasi kedua juga sudah di atas 11 juta, mungkin sudah di atas 30 juta yang telah kita suntikan vaksin ini. Namun ingat bahwa vaksin ini adalah merupakan cuma salah satu upaya untuk memutus rantai penularan. Tapi yang paling penting dari segalanya bukan vaksinasi. Yang paling penting itu adalah protokol kesehatan. Ini yang paling utama. Oleh karena itu memang yang kami harapkan adalah harus mendorong pemerintah setempat, harus mendorong yang disebut sebagai perubahan perilaku. Harus bagaimana melakukan perubahan perilaku kepada masyarakat supaya mereka betul-betul taat kepada protokol kesehatan dengan 3-5M. Seperti itu. Oke, Pak Tonang, dari pandangan Anda, apa langkah preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan lonjakan kasus ini? Untuk saat ini mungkin bukan preventif ya, kita terpaksa harus bersifat responsif untuk saat ini, walaupun preventif nanti juga tetap ada. Secara responsif menurut saya kita harus lakukan tadi. Mohon maaf sekali, mungkin kata-kata lockdown agak susah ya, tapi apalah namanya, mungkin pengetatan PPKM Mikro misalkan begitu, kita lakukan betul untuk kita membatasi betul mobilitas sehingga kita bisa melakukan semacam karantina wilayah, begitu bahasa mudahnya ya. Jadi nanti kita bisa kendalikan betul. Sehingga nanti di situ kita lakukan responsif. Nah di daerah lain kita lakukan preventif. Preventif daerah lain berarti kita sadar sekarang bahwa jangan pernah terlena lagi dengan laporan kasus yang rendah, yang ternyata karena mohon maaf karena memang testing kita kurang. Itu pelajaran berharga untuk hari ini. Kalau testing kita sudah cukup, maka kita bisa lakukan tindakan yang tepat. Itu dua hal. Jadi untuk daerah yang sudah terlanjur banyak kita lakukan pengetatan tadi dan kita lakukan treatment khusus. Daerah lain kita lakukan preventif dengan betul meningkatkan testingnya sehingga kita punya kebijakan yang benar-benar berbasis pada data. Saya kira itu yang kita pelajari berharga hari ini. Tetap semangat, tidak menyerah dan jangan terserah. Menurut saya itu yang kita lakukan sekarang. Terima kasih. Oke, Pak Tonang, satu lagi, kalau kita berbicara soal peningkatan 3T ya, pastinya kan harus menyesuaikan juga dengan fasilitas kesehatan kita, tenaga kesehatan, semuanya harus benar-benar siap. Kalau memang 3T ini benar-benar ditingkatkan, sejauh ini yang Anda lihat sudah siapkah semua itu? Begini, jadi kita kan selalu punya rumus bahwa dari sekian pasien yang konfirmasi itu, katakanlah 15, 20, 25% adalah yang membutuhkan rumah sakit. Ya. Nah, testing kita hari ini kan mengatakan 5.000, 8.000, tapi ternyata kan yang masuk rumah sakit kan banyak. Artinya itu berarti titik di mana kita masih kurang pas itu hitungan kita. Insya Allah kita bisa lakukan, asal ada pelaksanaan di luar rumah sakit maupun di rumah sakit. Gitu. Oke. Baik Pak Dirjen dan juga Pak Tonang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Kita harapkan tentunya langkah-langkah antisipatif, kemudian juga langkah-langkah responsif tadi ya kata Pak Tonang, itu benar-benar dapat dilakukan oleh pemerintah dan lonjakan kasus tidak semakin memburuk di negara kita. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, salam sehat selalu.